Salah satu brand yang seringkali jadi case study keberhasilan bisnis itu kan Apple ya. Kalau ngomongin Apple semuanya selalu bagus. Dari sisi brand, Apple juga selalu jadi benchmark dan contoh gitu ya. Di luar semua hal yang bagus yang bikin Apple sebegitu kerennya, mari kita bahas poin-poin penting apa sih yang bikin Apple bisa keren secara lebih terstruktur. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Apple dinobatkan sebagai brand paling berharga di dunia tahun 2025 dan 2026 oleh beberapa perusahaan riset dan brand consultant. Nah, dominasi Apple ini sebenarnya udah terjadi puluhan tahun kan. Apple udah bolak-balik di posisi puncak, kalau nggak nomor satu tuh pokoknya di papan atas lah. Salah satu keperkasaannya Apple sering diatribusikan ke visionernya Steve Jobs. Sampai beredar cuplikan video visinya Steve Jobs tentang marketing yang bagus banget juga gitu ya. Saya nggak akan membantah kehebatan dan visioner Steve Jobs ke dampak bisnis Apple gitu ya. Tapi episode kali ini saya justru mau bahas gimana Apple bisa mempertahankan kekuatannya atau bahkan naiknya lebih dahsyat bahkan setelah Steve Jobs meninggal. Sebagai catatan, saya ingat banget Steve Jobs itu meninggal tahun 2011. Saya ingat banget waktu itu saya baru mendarat di Prancis ya, di Paris. Terus habis itu di stasiun lihat TV, ada berita Steve Jobs meninggal gitu ya. Dan selama si Steve Jobs ini memimpin, harga saham Apple ini tertinggi mencapai 15 US dollar. Menariknya, waktu dia udah nggak ada gitu ya, terus semua orang kan bertanya-tanya gitu kan, ini bakal kemana gitu ya. Nah, waktu kita nyiapin konten ini, saham Apple itu ada di harga 255,92 US dollar. Alias 17 kali lipat dari titik tertinggi zamannya Steve Jobs. Padahal Tim Cook itu auranya dan dan persepsi positifnya itu nggak sebesar Steve Jobs. Tapi kenapa Tim Cook malah bisa bikin saham ini naiknya sebegitu pesat? Saya nggak bahas dari perspektif finance, walaupun dampaknya pasti ke sana, tapi lebih ke perspektif bisnis. Dan kita bahas secara lebih terstruktur agar bisa lebih mudah dimengerti gitu ya. Yang pertama adalah soal kekerenan, brand coolness. Udah bukan jadi rahasia umum, Apple sukses menciptakan kekerenannya. Dimulai dari desain yang modern, minimalis, desainnya dieksekusi dengan baik, build quality materialnya bagus banget gitu ya, bukan cuma desain doang, tapi eksekusinya oke. Termasuk gimana engsel laptopnya Apple, MacBook gitu ya, itu terkesan lebih kokoh dibanding laptop Windows apapun. Dia tuh smooth tapi kokoh, kalau yang lain tuh kayak aduh kaku, ringkih gitu ya. Dari sisi iklan, mereka juga selalu bikin iklan yang keren dan sama menciptakan itu tadi gitu ya. Orang kok jadi pengen gitu ya. Semua orang mendadak jadi merasa kalau pakai Apple kekerenan mereka meningkat gitu. Begitu juga dengan tampilan tokonya, desainnya konsisten keren. Kemanapun kita pergi, desain toko Apple amat sangat konsisten dan berkelas. Last but not least, product experience-nya pun amat sangat baik mendukung kesan keren yang udah dibangun. Tampilannya, animasi, dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan physical cues ini akhirnya membentuk persepsi keren yang diciptakan Apple. Apple bukan cuma keren, tapi keren yang konsisten. Dan kalau sekedar keren, selalu ada brand lain yang juga keren gitu ya. Brand pesaingnya dia banyak yang keren, tapi kerennya dia konsisten. Dan cuma Apple yang bisa menjaga konsistensi itu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan brand owner adalah banyak brand owner tahu bahwa kekerenan itu penting. Kalau produk keren, maka harga akan ikut naik gitu ya. Kita bisa dapat margin lebih tebal. Saya selalu bilang, beauty itu mahal. Lihatlah produk-produk beauty yang menyasar segmen atas dan harga premium. Gitu. Mereka selalu konsisten jaga kualitas image-nya selalu baik. Jadi pakai bikin foto yang bagus, video yang bagus. Sayangnya seringkali brand owner kompromi soal jaga tampilan ini. Entah di kualitas foto, video, toko, dan lain sebagainya, packaging gitu ya. Kita lupa bahwa tampilan keren akan berpengaruh ke harga. Terus kita kompromi, ya yang lebih murah deh. Yang kita lihat tuh, kok mahal banget sih bikin fotonya, bikin videonya, bikin tokonya gitu ya. Terus kita mulai pindah ke opsi yang lebih murah gitu ya. Nah, maka dari itu baiknya brand owner itu jangan kompromi sama tampilan untuk ngebangun kekerenan itu tadi. Harga boleh lebih murah, tapi kekerenan jangan dikorbanin. Begitu tampilan gak bagus, maka sulit untuk own kekerenan itu tadi. Lihat bahwa semahal-mahalnya produksi appearance, baik foto, video, kemasan toko, ini akan memaksimalkan investasi placement, marketing, dan lain sebagainya yang akhirnya hasilnya lebih besar. Nah, yang kedua adalah masalah social influence nih ya.
Suka atau enggak, keputusan konsumen dalam membeli sesuatu seringkali dipengaruhi oleh sosial, teman, keluarga. Makin banyak orang berpendapat bahwa Apple adalah produk bagus, makin banyak yang mau pakai. Jadi kita juga dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, Apple ngebangun social influence setidaknya dengan 2 cara. Pertama, konsistensi kerennya, appearance yang keren mendorong orang-orang tahu what to expect. Bahwa Apple akan selalu keren, kekerenan itu masuk secara smooth karena dipadukan dengan scarcity alias kelangkaan. Karena Apple bukan market leader sejak awal, akhirnya kekerenan itu jadi kekerenan yang punya social currency. Karena nggak semua orang punya, nggak semua orang pakai. Seolah-olah nih yang pakai ini cuma orang-orang tertentu doang gitu ya. Jadi orang punya dorongan untuk punya, karena membayangkan produk yang keren tapi jarang akan bikin makin bangun dorongan untuk, wah kalau gue punya ini jadi keren nih. Nggak semua orang punya gitu. Dan Apple secara bertahap membesarkan user base-nya dia dengan berbagai macam cara juga tadi gitu ya, untuk mendorong konsistensi kekerenan yang nggak pernah dikompromiin ini gitu kan. Ketika mereka mengadopsi Intel prosesor misalnya, dengan begitu user Windows bisa jadi pakai laptop Apple. Banyak orang yang nggak terbiasa dengan user experience-nya Mac OS, sistem operasinya si MacBook ya. Tapi begitu dia pakai Intel prosesor, maka Windows bisa masuk. Nah, secara bertahap orang mulai diajak beradaptasi dengan UI UX-nya Apple. Begitu juga dengan ketika Apple ngeluarin iPhone SE gitu ya. Ini adalah iPhone value for money yang keluar biasanya beberapa saat setelah seri flagship-nya muncul gitu ya. Dan ini ada di pasaran itu tadi agak belakangan gitu. Secara teknikal, capability-nya iPhone SE ini memang nggak sekuat flagship-nya. Tapi secara tampilan dan memfasilitasi kemauan konsumen yang pengen keren dan punya iPhone, ini jadi terfasilitasi. Begitu juga dengan ketika Apple ngeluarin MacBook Air dengan harga belasan juta beberapa tahun yang lalu. MacBook Air mulai dari M1, M2, M3, M4 gitu ya. Harganya kan cukup terjangkau. Apple tahu benar bahwa pangsa pasar MacBook ini bisa dibagi jadi beberapa level. Segmen atas di mana mereka selama ini bermain dengan MacBook Pro-nya, harganya 25 juta ke atas, bahkan 30 juta head to head dengan laptop Windows Premium. Segmen tengah adalah harga yang belasan juta. Ini segmen yang disasar oleh MacBook Air. Dapat kerennya Apple plus reliability-nya Apple hanya dengan belasan juta. Dan ini yang bikin sekarang makin banyak orang pakai MacBook. Namun dengan harga yang cuma belasan juta. Dan ini secara langsung dan tidak langsung juga membesarkan pangsa pasar Apple sekaligus meningkatkan social influence tadi. Karena kok makin banyak yang orang pakai ya. Nah, terus juga ketika Apple mengeluarkan iPad dan tidak berkompromi dengan speknya, tidak bisa dibantah bahwa iPad ini pioneernya tablet dan masih nggak punya lawan yang seimbang gitu. Salah satunya karena dia nggak kompromi sama speknya. Sehingga kualitas experience-nya bagus dibanding yang lain, Android yang suka dia ya udah deh, nggak usah RAM-nya nggak usah gede lah, ya udah prosesor dan lain sebagainya. Akhirnya orang nggak dapet experience yang bagus. Nah, menariknya lagi, Apple nih kan kemarin baru ngeluarin MacBook Neo. Ini laptop dengan harga di bawah 10 juta yang akan sangat kuat menyasar segmen bawah. Bayangin, nggak nyampe 10 juta dapat MacBook. Ya kan keren banget gitu ya. Ini akan mengkerek pangsa pasar Apple lebih tinggi lagi, saya yakin ya. Sekaligus berdampak ke performanya di bursa, harga saham pasti akan naik lagi. Nah, strategi yang Apple pilih untuk nyasar segmen di bawahnya ini membuat dia jadi lebih terjangkau dan bikin jadi lebih banyak orang bisa membelinya. Yang pada akhirnya ini menciptakan social influence yang lebih kuat lagi karena akan makin banyak orang menggunakan produk Apple dan ini akan jadi influence yang untuk orang lain yang belum pakai, oh kok jadi banyak ya gitu ya. Jadi penting banget, ini akan ngebangun tadi. Nah, selanjutnya lagi soal habit. Ini ada hubungannya sama tadi, sama penetrasi pasar. Perluasan pasar yang dilakukan Apple ini itu juga akan bikin dia jadi lebih inklusif dan jadi snowball effect. Makin banyak orang pakai Apple, makin banyak orang terbiasa pakai UI UX-nya Apple apapun produknya, dan ini akan membuat konsumen makin nggak asing terhadap produk Apple dan menggulung terus sampai jadi tambah besar. Seperti kita tahu ya, adopsi produk itu nggak bisa dikesampingkan dari kebiasaan menggunakan produk tadi, faktor habit, faktor kebiasaan penting. Di iOS itu kan juga jadi hambatan untuk penggunaan Android dan juga sebaliknya. macOS juga sama, itu jadi hambatan untuk pengguna Windows, begitu juga sebaliknya. Sama kayak gimana dulu Nokia tuh bisa begitu dominan karena orang udah terbiasa. Bahkan di produk fisik pun juga sama. Honda dan Toyota itu punya handling yang berbeda, makanya orang yang biasa udah pakai Honda, ke Toyota kok begini ya, kok limbung ya. Begitu orang udah biasa Toyota ke Honda, kok keras ya. Nah, jadi itu penting banget. Dan satu-satunya jalan untuk bisa membuat orang terbiasa
adalah dengan menciptakan lebih banyak kesempatan mencoba. Salah satunya dengan membesarkan pangsa pasar tadi. Jadi ini jadi chicken and egg. Apple mau ngebesarin market dengan cara membiasakan experience. Tapi di sisi lain tanpa experience yang udah ramah, maka semakin sulit membesarkan pangsa pasar. Jadi si Apple ini memilih untuk membypass fenomena telur dan ayam ini dengan memperkenalkan produk yang lebih inklusif aja dulu, termasuk secara harga. Nah, selanjutnya lagi Apple juga punya satu kelebihan yang saya sebutnya sebagai unfair advantage gitu ya, yaitu ekosistemnya yang tertutup. macOS dan iOS itu kan cuma bisa dipakai di perangkat Apple. Aplikasi yang ditawarin di App Store hanya bisa dipakai di iOS dan macOS, sehingga nggak ada pemain lain yang bisa mengkopinya. Beda sama Android yang rame-rame bisa pakai, beda sama Windows yang rame-rame bisa pakai. Jadi di satu sisi exclusivity ini jadi entry barrier untuk dia bisa punya market share besar. Tapi begitu pelan-pelan dia bangun, setelah market share-nya mulai naik pelan-pelan gitu ya, mereka juga dapat keuntungan dari itu, yaitu ketika mereka punya kontrol terhadap harga yang lebih leluasa, karena nggak ada yang punya ini, jadi nggak bisa di-compare. Beda sama tadi Android, di satu sisi penetrasinya cepat gitu ya, karena dia buka buat semua orang. Samsung bisa bikin, Xiaomi bisa bikin, Oppo dan lain sebagainya bisa bikin gitu ya. Tapi akhirnya menjebak mereka sendiri karena akhirnya mereka harus cari pembeda lain karena yang sebelah juga sistemnya sama gitu. Dan kalau ngomongin teknologi, pakai chipset apa, sama, sumbernya juga sama. Nah, Apple membedakan itu tadi, sistemnya di monopoli, punya dia sendiri, eksklusif, jadi nggak bisa di-compare, chipsetnya pun nggak bisa dibedain, namanya itu kan khusus gitu, A18, A19, dan sebagainya, bukan pakai Snapdragon ataupun apapun itu. Dan ini membuat dia jadi punya keuntungan itu, sementara Android harus berebut dan bersaing sama saudara-saudaranya sendiri gitu ya. Nah, sehingga kontrol terhadap profitabilitasnya pun jadi lebih luasa buat si Apple ketimbang merek-merek lain. So, apa yang kita bisa pelajari dan tiru dari Apple untuk brand kita? Pertama, kekerenan atau brand coolness itu jadi satu hal yang penting. Dan ini butuh komitmen ya, karena kalau udah keren, nanti demand-nya akan datang pada waktunya. Tapi untuk mencapai keren itu, komitmen itu, konsistensi itu penting. Social influence pun akan terbentuk karena orang menginginkannya, gitu ya. Dan secara urutan, ketika kekerenan udah jadi terbangun dengan kuat, penetrasi jadi lebih mudah, dan ketika produk udah masuk ke level mass atau majority, itu makin enak lagi dan nggak lagi scare, nggak lagi langka ya. Maka konsumen pun nggak kehilangan kekerenannya, sehingga daya tariknya juga nggak menurun. Jadi brand coolness ini jadi penting sekali di sana, gitu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk mengaplikasikannya ke bisnis kita masing-masing. Dan seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saran, pertanyaan, komentar, silakan tulis di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.